Kiamat semakin dekat. Begitulah kata Cak Imin pas debat kemarin. Dan setidaknya itulah adalah salah satu momen yang masih terngiang-ngiang di kepala gue sejak gue nonton debat kemarin. Ya walaupun temanya sangat jauh dari kiamat, tapi ya, nyatanya ya dibahas emang jauh dari tema, Bri. Dan menurut gue dari keseluruhan debat, yang paling menarik adalah debat calon wakil presiden malah, bukan debat calon presidennya. Karena kita tahu sendiri, kualitas di antara dua debat tersebut sangat-sangatlah jauh berbeda, Bre. Dan menurut gue, debat calon wakil presiden ini adalah debat yang sangat-sangat dinantikan banyak orang. Di mana debat tersebut sebenarnya mewakili berbagai generasi, 3 generasi gitu. Generasi anak muda, generasi tua sedikit, dan generasi yang udah tua gitu. Dan dari debat kemarin mungkin semua jadi pada menyimpulkan dan jadi tahu harus milih siapa ke depannya. Tapi yang jelas sih kalau lu cuma milih tapi kagak Halo Bre, akhirnya balik lagi bersama gue di channel gue ini. Setelah beberapa hari gue kagak bisa upload video karena gue tepar, Bre. Dan ya walaupun telat tapi gue kemarin tetap nonton debat dan hari ini tetap gue buat videonya, Bre. Ya walaupun telat dikit nggak ngaruh gitu ya kan. Dan yang mau kita bahas di video kali ini adalah pembangunan berkelanjutan, lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, serta masyarakat adat dan desa, sesuai dengan tema debat yang kemarin. Sebenarnya di debat yang kemarin gue juga udah sempet ngebuat catatan yang begitu banyak, Bri. Gue bisa tunjukin. Gue ngebuat catatan yang begitu banyak. Sebenarnya ini catatan gak penting-penting amat sih, karena gue cuma nyatet hal-hal konyol yang terjadi di debat kemarin, Bri. Dan sebenarnya juga di video-video gue sebelumnya, gue ngebuat videonya juga gak bermaksud dan bertujuan buat serius, ya cuma lucu-lucuan aja gitu. Karena emang hidup ini selucu itu, Bri. Tapi kalau ngomongin debat yang kemarin, apakah udah sesuai dengan temanya? Ya menurut gue sebagian sesuai dan sebagian masih banyak yang belum tersentuh gitu sih. Dan yang kemarin banyak dibahas menurut gue ya cuma soal pernikelan aja dan soal pertanahan aja. Dimana dalam hal ini yang namanya pertanahan jadi salah satu ujung tombak atau jurus utama dari Muhaimin. Ya seperti yang kita tahu ya, kalau kita lihat siapa capres dan cawapres paling cerdas ya kita bisa tahu sendiri siapa. Gak usah gue bilang, pasti kalian udah tahu ya kan. Tapi kalau yang cocok buat jadi presiden dan wakil presiden ya kita tahu sendiri siapa. Dan dari debat kemarin sebenarnya itu banget hal yang harusnya dibahas dalam debat kemarin. Tapi ya mau gimana lagi, karena efek daripada perdebatan kemarin itu sebenarnya nggak membawa efek yang signifikan, nggak bawa efek yang begitu besar kepada elektabilitas serta pergantian pemilih gitu. Jadi ya mungkin mereka juga sepele-sepele aja gitu. Menurut gua orang-orang yang nonton debat kemarin ya mereka cuma pengen nonton gitu, nggak pengen ngubah pilihan mereka. Ya walaupun juga ada sih beberapa orang yang mengubah pilihan mereka setelah mereka nonton debat. Tapi itu pun menurut gue kagak banyak dan bagi gue kagak ngefek sih. Karena kalau dilihat gitu ya, perdebatan ini udah terjadi ya kayak lucu-lucuan aja gitu, nggak serius-serius banget gitu. Karena ya gue kagak tahu kenapa bisa seperti itu. Dan vibes-nya tuh sangat beda banget ketika perdebatan calon presiden di tahun 2019 yang lalu, Bre. Dan kalau ngomongin soal tema debat yaitu tentang pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup serta sumber daya alam dan energi, sebenarnya sangat-sangat jauh sekali dari visi misinya
nomor satu, karena visi misinya perubahan, sedangkan ini adalah pembangunan berlanjut. Tapi ya nggak apa-apa sih, mereka juga tetap ngejawab, walaupun menurut gua terkesan seperti hafalan dan ngejawab sebisa mereka gitu bre. Dan salah satu momen yang menurut gue makin membuktikan bahwa teori-teori selama ini benar adalah ketika Mas Gibran nanya ke Imin. Teorinya adalah Cang Imin ditanya A, pasti jawabnya Z. Ya terbukti kemarin jawabnya seperti itu. Ya walaupun menurut gue udah kelihatan gitulah, kalau orang yang sok tahu pasti bakal selalu aja nemuin jawaban dari setiap pertanyaan yang sulit. Walaupun nantinya jawabannya nggak masuk akal kayak yang kemarin, Rick. Dan ini sedikit gue udah membuat catatan dari yang kemarin gitu. Gue bakal bacain sedikit dan bahas sedikit juga ya, Rick. Yang pertama adalah 01 bahas kiamat, 02 ngulti 01 dan 03 sampai 03 nambah. 01 dan 03 kompak. Nah ini kenapa emang boleh kompak itu gitu ya? Menurut gue malah kemarin tuh kayak debat antara dua kubu aja gitu. 01 bergabung dengan 03 melawan 02 tuh. Dan ada lagi tuh ketika 01 dan 03 diserang oleh 02. Mereka setelahnya, khususnya ini para pendukung-pendukungnya, pada ngomongin etika, pada ngomongin adab sopan santun. Menurut gue udah paling gak masuk akal kalau ngomongin seperti itu. Kalau kalian nonton debat yang sebelumnya, pasti kalian tahu kenapa gue bisa bilang seperti itu. Ya karena pada debat yang sebelumnya 01 dan 03 secara barbar itu nyerang yang namanya Pak Prabowo. Nah di debat yang kemarin itu dibalik gitu. Orang-orang pada bilang etika, adab sopan santun, dan apa kabar yang kemarin gitu bre. Ya kan 01 kritik pemerintah, padahal ya ini sih menurut gue paling lucu gitu ya. Kayak lo nasihatin teman lo tapi lo gak punya solusi gitu. Atau lo nasihatin teman lo punya solusi tapi temen lo udah keburu nemuin solusi yang sama dan udah dilakuin gitu. Kan jadinya lucu gitu ya. Dan yang selanjutnya adalah pendukung atau penonton. Kemarin tuh gue ngerasain banget, gue cuma nonton di TV, gue gak nonton langsung di sana. Tapi gue ngerasain kalau penonton debat yang ada di studio itu paling susah diat, melebihi penonton sepak bola gak sih? Iya menurut gue kayak gitu. Malah menurut gue lebih enak dan lebih gampang diatur supporter sepak bola dan anak-anak TK. Iya gak? Kalian ngerasain gitu gak? 01 antek Cina. Nah ini sih gak mau gue bahas ya. Pertanyaan 02 dianggap receh sama 03. Nah, padahal yang namanya greenflation itu ya sebenarnya bisa banget terjadi gitu ya. Dan definisi greenflation ini adalah inflasi yang disebabkan oleh naiknya harga bahan baku mineral dan logam dalam masa transisi penggunaan teknologi ramah lingkungan. Dan seperti yang sedang terjadi sekarang ini, kalau kemarin ada yang ngomong bahwa pemerintah terlihat nggak serius dengan ini, maksudnya dengan transisi menuju energi bersih dan apa itu pengen ngurangin yang namanya emisi karbon, katanya nggak serius. Menurut gue sangat besar. Karena apa? Karena kita bisa lihat sendiri gitu ya, yang namanya penjualan mobil-mobil listrik, motor-motor listrik itu udah di mana-mana gitu, dan lagi gencar-gencarnya buat dipromosiin maksud gue. Sampai ada yang bilang bahwa pemerintah agak serius. Bahkan pemerintah sampai berani buat ngasih diskon, cashback, dan mempermudah segala pembeliannya. Dan mempermudah itu sampai nggak kena yang namanya aturan ganjil genap. Apa itu bukan serius, bro? Dan terus selanjutnya 01 blunder terus, 01 dan 03 pakai dalil dan 02 kagak. Nah ini yang paling lucu sih. Pas di closing statement 01 dan 03 itu pada kompak gitu buat pakai dalil, buat pakai ayat gitu di closing statementnya. Sedangkan 02 kagak. Ya menurut gue sih sah-sah aja ya, terserah mereka bisa dan mereka tahu gitu ya. Yang penting ya mereka bicara yang benar-benar mereka tahu aja yang dia dilakukan yang kemarin.
Dan itulah menjadi salah satu alasan gitu kenapa menurut gue debat calon wakil presiden itu jauh lebih berkualitas dan lebih dinanti-nantikan oleh para masyarakat Konoha ini, Bre. Dan dua yang terakhir ini menurut gue agak sama, tapi ada dua hal gitu ya. Semua janji-janji mereka itu adalah palsu, karena nyatanya mengerjakan itu lebih sulit daripada nyacat atau merencanakan, Bre. Dan terakhir, plot twistnya adalah mereka sebenarnya udah tahu siapa orang yang bakal menang di pemilu tahun 2024 ini, Bre. Oke, jadi kesimpulannya apa nih? Dari perdebatan yang kemarin, khususnya perdebatan calon wakil presiden yang kemarin, kita tuh masyarakat jadi tahu sebenarnya kita mau milih siapa, dan sebenarnya pemimpin seperti apa yang kita inginkan. Kita sebenarnya udah tahu, tinggal kita tanyakan ke diri kita sendiri, Bre. Namun kalau misalnya dari beda pilihan sampai bisa memecah belah kita, atau sampai lu jadi musuhan sama temen lo, atau lo musuhan sama keluarga lo, menurut gue itu adalah salah satu hal yang paling dan sangat-sangat tidak worth it sekali gitu. Karena lihatlah mereka-mereka yang mau berkuasa, mereka yang mau duduk tenang di sana, mereka tuh nggak mikirin kita. Kok kita yang berjuang dan berpikir mati-matian demi pilihan mereka, sampai harus putus hubungan sama keluarga, misalnya sama teman terdekat kita, menurutku itu sangat-sangatlah tidak worth it. Karena apa? Karena menurutku mereka-mereka yang saat ini sedang bersaing, kemungkinan besar ya mereka juga udah tahu siapa yang nantinya bakal menang di pemilu tahun 2024, Bre. Jadi kalau sampai kalian musuhan sama teman kalian gara-gara pemilu ini, gara-gara kalian beda pilihan, apalagi kalian sampai putus dan pacar kalian hanya karena beda pilihan, menurut gue adalah salah satu hal yang sangat-sangat tidak worth it dan no. Mungkin itu aja yang mau gue sampaikan dan mau gue bahas di video kali ini, walaupun ya kagak lengkap gitu dan kagak detail, tapi ya gak apa-apa, gue kan udah bilang ini cuma buat lucu-lucuan aja, jadi gak usah dianggap serius lah ya. Yang penting subscribe.